Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, kesehatan, kemudian al-afiyah, nikmat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada bulan bahagia ini, pada pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Rahim Al-Hindi. Beliau dari India. Insyaallah kitab ini sangat bermanfaat sekali, lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang isim isyarah yang kedua untuk yang mudzakkar dan lil ba'id untuk yang jauh di halaman 12. Dars tsani, di dars yang kedua. Di sini isim isyarahnya adalah, kata tunjuknya adalah dzalika. Dzalika artinya itu. Ya, ini adalah isim isyarah untuk yang jauh. Adapun untuk yang dekat yaitu memakai hadza. Dan kita masih membahas tentang ya isim yang mudzakkar, belum muannasnya, masih laki-laki ya. Contohnya di sini madzalik atau madzalika atau madzalik. Kalau yang dekat ma hadza. Ini ma ini apa? Ma apa namanya? Isim istifham. Ma istifham. Ma itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab banyak nanti ma itu. Ada ma mausul, ada ma nafi, ada ma istifham, ya, dan seterusnya. Namun yang kita bahas ini adalah ma istifham. Ya. Ma istifham yang digunakan untuk bertanya.
Ya, bertanya terhadap suatu benda. Contohnya, ma dzalika? Dzalika najmun. Apa itu? Itu adalah sebuah bintang. Dan kita masih membahas isim kata benda yang mufrad, yang tunggal. Itu adalah sebuah bintang. Dzalika najmun. Kalau yang dekatnya hadza najmun. Najmun berarti dia masuk kepada muzakkar. Kemudian hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah. Nah, hadza ini apa? Isim isyarah untuk yang dekat. Ya, untuk yang dekat. Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Karena masjid dan rumah, ya, karena masjid tidak berakal. Wadzalika baitun. Nah, waw apa itu? Waw ataf. Ya. Ya, waw ataf itu ya menyambungkan ya atau melanjutkan bagian dari kalimat sebelumnya. Dan harokatnya pun dia menyesuaikan dengan yang sebelum waw ataf. Nanti insya Allah kita akan pelajari lah. Insya Allah akan tahu nanti. Ya, kedudukan dari waw ataf ini. Kemudian hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini adalah kuda jantan, wadzalika himarun. Ya. Isim isyarah yang dekat dan yang jauh. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Apakah itu seekor anjing? Bukan. Itu adalah seekor kucing. Nah, hamzah itu, hamzah apa namanya? Iya, huruf istifham. Yang isim mana? Ma. Ya. Ma istifham. Kalau ini huruf istifham. Adzalika kalbun? Ya. Apakah itu seekor anjing? Nah, di sini dalam kalimat ini ya kita tidak boleh menggunakan ma istifham, nggak boleh. Karena untuk meminta kejelasan maka yang digunakan adalah huruf istifham. Ya, kalau di sini hamzah atau nanti ada hal apakah. Dan nggak boleh kita gunakan di sini ya ma dzalika kalbun, nggak boleh. Paham ya? Ma dzalika kalbun, nggak boleh. Karena ma itu ya digunakan untuk bertanya sesuatu yang belum diketahui itu apa. Ditanya misalnya ini apa? Maka menggunakan istifham, isim istifham ma. Ya. Dan ma adalah untuk yang tidak berakal. Dan yang berakal sudah kita baca apa? Sudah kita pelajari apa? Man. Ya. Man hadza, man dzalika. Kalau untuk benda yang tidak berakal, ya selain manusia itu ma. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La, dzalika qittun. Nah, hamzah ini, hamzah istifham, dia kalau benar dijawab dengan na'am, kalau bukan dijawab dengan la. Kemudian dikoreksi.
Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Bukan. Itu adalah seekor kucing. Kucing apa itu? Kucing rumahan ya. Kucing manja. Ya, kucing Anggora. Ini kalau digambar nih kucingnya nggak manja kayaknya. Iya, benar-benar. Madzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu adalah sebuah ranjang, sarirun. Ini ranjang maksudnya yang ada kayunya itu ya. Kayu ya dipannya itu. Kasur lain lagi nanti. Itu masih itu bukan. Spring bed itu bukan. Yang tempat yang kita taruh spring bed itu. Nah, itu yang namanya iya. Kalau ini nanti kalau itunya bisa bermakna firoshun. Firosh. Nah, sarirun adalah ranjang. Gimana? Firoshun. Firoshun kasur ya. Kasur. Firosh. Man hadza wa man dzalika. Nah, man ini apa? Ya, man juga nanti dalam bahasa Arab banyak, ada man istifham, ada man mausul, ya kan? Ada man syarat. Siapa yang begini maka dia akan begini. Nah, itu contohnya. Man jadda wajada. Itu lain lagi mannya. Bukan lagi man istifham karena di situ tidak bermakna pertanyaan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Enggak ada makna pertanyaan di situ. Tapi kalau ini mana apa namanya? Istifham. Istifham ya. Kalau dari sisi bahasanya itu bahasa Arab itu atau dalam pelajaran nahwu shorof kalau sudah ditambah dengan alif sa itu maka itu bermakna meminta. Istifham meminta jawaban. Ya, ada bermakna meminta di situ. Seperti istighfar, ya kan? Meminta ya, minta ampun. Ista'anah yasta'inu, meminta pertolongan. Ya, istighatsah. Semua itu kan is. Kalau meminjam dalam bahasa Arab sama juga itu prosesnya. Ista'ara yasta'iru. Arun ya. Arun kalau dalam terjemahannya adalah aib. Ya, aib. Ditambah alif sinta itu jadi ista'ara. Ista'ara itu meminjam kalau diartikan. Cuma ar itu diambil dari kata arun. Arun itu apa? Aib. Ista'ar berarti apa? Meminta aib. Makanya agak ini jangan sebisa mungkin jangan suka meminjam punya orang. Nah, ya. Hatta sekecil apapun ya barang tersebut usahakan kita punya milik sendiri. Ya, itu asal katanya. Ista'ar itu meminta.
Nggak pinjam nggak masalah. Ya. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Di sini hada isim apa namanya? Isim isyarah. Untuk yang berakal ya, berakal. Wadzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Madzalika? Dzalika hajarun. Apa itu? Itu adalah sebuah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Sukar dan laban, ya, dia sama-sama mudzakkar. Kemudian iqra waktub hadza sukkarun wa dzalika labanun. Jadi jangan dibaca dengan harokat yang lain, ya, tetap dibaca hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya. Kemudian yang kedua, man dzalika? Dzalika imamun. Siapa itu? Itu adalah seorang imam. Ya. 3, adzalika qittun? La dzalika kalbun. Apakah itu seekor kucing? La dzalika kalbun. Itu adalah seekor anjing. 4, ma hadza? Hadza hajarun. Apa ini? Ini adalah sebuah batu. Paham ya? Ini sambil murojaah aja ini. Kita lanjutkan. Insyaallah ke depan ini, karena ini pembahasan ini nanti berlanjut lagi seterusnya. Jadi misalnya antum belum paham sekarang, insyaallah setelah ini akan paham. Ya, karena Rasulullah begini dia. Ya. Nanti akan paham. Al kalimatul jadidatu, kalimat maksudnya apa di sini? Kata. Bukan kalimat bahasa Indonesia ya. Kalimat bahasa Indonesia itu yang sudah sempurna. Ya, Muhammad ke masjid, ya. Masjid indah misalnya. Tapi dalam bahasa Arab kalimat adalah satu kata yang belum sempurna. Kalau sudah sempurna nanti jadinya apa? Jumlah. Ada istilah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Imamun, mana imam? Pak Imam. Nah, di sini karena dia isim tersebut ya masih sendiri, tetap hukum asalnya dibaca dengan dhammah ya, dhammah. Dhammatain karena dia tidak beralif lam. Jadi nggak boleh kita baca imaman atau imamin. Ya, nggak boleh. Hajarun, batu. Ya, batu. Ibnu Hajar itu bukan maksudnya dia dulunya kepala batu, bukan. Karena sebagian sejarah kan gitu dia sebutnya kan. Bahwa dulu Ibnu Hajar ini keras kepala, susah menghafalnya. Kemudian dia belajar, kemudian dia jadi ulama. Sebenarnya bukan Hajar itu bukan kepala batu, bukan lakop untuk beliau, bukan. Ya. Sukarun, gula. Labanon, susu. Sampai sini paham ya? Udah nomor berapa itu? AC-nya nomor berapa? 16 ya? Udah. Enggak, kalau antum dingin enggak usah. Ini antum udah dingin kan? Nanti enggak usah. Enggak, kalaupun ada yang ke sini jangan, itu enggak usah. Nanti antum dingin. Enggak apa-apa. Biar perusahaan dikit lah.
Sekarang kita masuk ke pelajaran baru. Ya, pelajaran baru yaitu ad-darsu ats-tsalits. Jadi jangan dibaca ad-darsu ats-tsalatsah. Ya, salasah. Tapi ad-darsu ats-tsalits pelajaran yang ketiga. Siapa? Siapa panggil tadi? Enggak ya? Baitun nuktotain. Itu nuktotain maksudnya apa? Titik. Titik dua. Enggak usah Abu Syifa. Mau ke mana? Kipas enggak perlu, enggak perlu. Pakai apa? Pakai kayu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Artinya sama ya. Ya. Baitun al-baitu. Artinya apa? Rumah. Qalamun al-qalamu. Apabila dia isim tersebut tidak beralif lam, maka dibaca bertanwin. Jangan dibaca baitu. Jangan dibaca baitu, tapi baitun. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Tetap artinya sebuah buku. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Nah, baitun tersebut dia namanya isim nakiroh. Isim yang tidak beralif lam, ya, benda hewan yang semisalnya, ya, maka ketika dia tidak beralif lam, maka dinamakan dia isim nakiroh. Ketika sudah beralif lam, maka dinamakan dengan isim ma'rifah. Ma'rifah itu sudah yang dimaksud, yang sudah dituju, yang dimaksud, yang sudah jelas. Kalau baitun, ketika nakiroh dia masih umum. Ketika nakiroh dia masih umum. Ketika sudah ma'rifah, berarti sudah jelas yang dimaksud. Itu kitab ini loh yang dituju, yang dimaksud. Itu maksudnya. Sedangkan kalau misalnya kitabun itu masih umum. Ini kitab apa? Makanya supaya jelas itu, maka dimakrifahkan. Dimakrifahkan dengan alif lam. Jadilah dia al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu isim ma'rifah. Baitun isim nakiroh. Nakiroh bimakna masih umum. Memang artinya rumah.
Ya, artinya rumah. Cuma belum jelas rumah yang dimaksud rumah apa. Ya. Kalau al-baitu dia bukan makfirah. Makfirah ampunan, ya. Ma'rifah. Seperti contoh ya, bahwa kalau sudah dimakrifahkan dengan alif lam itu sudah jelas yang dituju itu apa. Contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu dia tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di sini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Antum tahu nggak kitab apa yang dimaksud? Al-Quran. Maka ini fungsinya adalah ma'rifah. Jadi nggak perlu kita sebut lagi ini kitabnya apa. Al-Quran atau Injil atau apa. Tapi sudah jelas maksudnya, yaitu dengan ditambah. Ya. Karena Al-Quran itu jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Quran. Ma'rifah dengan alif lam. Paham ya? Sedangkan yang tidak beralif lam dinamakan nakirah. Dia masih umum. Ya. Paham tuh? Definisinya apa? Nakirah umum, masih umum. Nakirah isim yang tidak beralif lam dan bermakna umum. Kalau artinya sama Ustaz. Baitun. Arti sama. Tunggal juga sama tunggal, dia masih mufrad. Ya, cuma yang beda itu di mana? Yang dituju atau enggak ditujunya, jelas atau tidak jelasnya, umum atau khususnya. Ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen jangan pakai yang. Karena ini belum pembahasan naat man'ut. Jadi nggak pakai yang. Pulpennya patah. Nggak usah pakai ini. Pulpen patah. Itu aja. Pulpen patah. Paham ya? Pulpen patah. Berarti pulpennya patah. Yang patah apa? Pulpen. Jadi nggak ada pakai yang. Kalau pakai yang nanti jadi jatuhnya nanti pembahasan naat man'ut. Karena di sini bukan naat man'ut. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Kalau mau ditambah itu juga nggak apa-apa. Pulpen itu patah. Cuma untuk ininya aja, untuk mudah menerjemahkan. Ya. Pulpen itu patah.
Atau pulpen ini patah, terserah. Atau pulpen patah. Bisa. Ya. Al-qalamu maksurun, pulpen patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Naam. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Dia kalau roknya kasroh itu wal mudarrisu. Jangan wal mudarrisu. Sebagian kita masih gitu bacanya. Jangan di wal mudarrisu. Tapi wal mudarrisu. Wal mudarrisu. Coba ditanya Ustaz Zuhair, benar enggak? Benar kan? Ri, jangan uri atau uri, jangan di seakan-akan ke arah dhammah dia. Tapi ri. Wal mudarrisu. Nah, jangan dibaca wal mudarrisu. Nah, itu banyak masih yang baca kayak gitu. Wal mudarrisu. Tapi wal mudarrisu waqifun. Ya, anak al-waladu jalisun, anak duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru berdiri. Wow, ini wow apa namanya? Wow. Wow atof. Wow atof. Paham tuh? Harus pakai alif lam. Iya. Harus pakai alif lam. Kemudian coba dibaca antum. Iya. Rokmul awal. Al-kitabun jadidun wal kalamu qadimun. Al-himarun faqirun. Ya. Udah, coba diulang lagi. Karir. Al-kitabu jadidun wal kalamu qadimun. Ya. Artinya apa? Kitab baru. Jangan diartikan kitab yang baru, tapi kitab baru. Wal qalamu qadimun. Dan pulpen lama. Dan pulpen lama. Ini lawan kata ya. Jadidun dan qadimun. Pakai ya. Qadimun. Nanti ada juga yang qafnya panjang. Qadimun. Nah, qadimun ini artinya datang. Ya, datang. Ada nanti kalimat yang seperti ini. Misalnya dalam apa gitu kan. Dalam bahasa Arab, qadimun itu datang. Aina fulan, di mana fulan? Kemudian tiba-tiba dia datang. Ha huwa qadim. Ha huwa qadimun. Nah, ini dia sudah datang. Bukan qadim, ha huwa qadim. Lama nanti artinya. Ya, tapi qadimun itu datang. Kalau perempuan berarti qadimatun. Ha hiya qadimatun. Ha huwa qadimun. Tapi kalau pakai iya itu artinya lama. Ya. Lawannya jadidun. Ya. Kemudian akhfurqan Arab Musani.
Al-himaru saghirun wal hisalu kabirun. Himar kecil. Dan kuda besar. Antum kira ini ya himar ya? Itu pakai kho. Ini kan hai. Wal hisanu kabirun. Keledai kecil, wal hisanu kabirun. Dan kuda besar. Kemudian Abu Syifa, As-salis al-kursiyu maksur. Kursi rusak. iya, bisa patah, rusak atau hancur bisa juga ya. Patah, rusak, hancur. Al-kursiyu itu ada ya nggak di sini? Ada titiknya nggak? Ini harusnya ada titiknya. Al-kursiyu. Nanti kalau tidak ada titik, nanti bisa bermakna alif dia. Alif. Ya. Tambahin aja, tambahin. Nanti seperti kalimat Mustafa. Nah, Mustafa. Ini enggak dibaca Mustafai. Enggak boleh pakai ya. Tapi ini bukan ya. Apa? Alif. Alif. Nanti kita akan jumpai kalimat yang seperti ini. Mustafa. Seperti apa lagi? Musa. Bukan Musai, tapi Musa. Karena ini bukan ya, tapi alif. Ya, tapi alif masih banyak. Isa. Ya. Al-kursiyu maksurun, kursi patah. Pak Eka. Ar-rabi'. Al-mindilu wasifun. Sapu tangan itu Kotor. sapu tangan itu kotor. Ya, ini Masya Allah antum ingat kosakatanya sapu tangan ya. Al-mindilu wasikhun. Bisa sapu tangan atau tisu. Serbet itu al-mindil. Wasikhun kotor. Ya. Wasikhun kotor. Kemudian 5 antum dingin. Al-ma'u baridun. Nah, ini juga baridun, banyak panjang. Kalau barid pakai ya itu bisa bermakna pos. Pos, tahu pos ya? Iya. Kirim barang itu. Barid. Maktabul barid, kantor. Maktab itu kantor. Barid pos. Ya, maksudnya apa? Kirim barang. Maktabul barid. Jangan dibaca maktabul barid. Artinya nanti apa? Kantor dingin. Ini masjid dingin. Ya alhamdulillah ya, dia udah dingin sekarang. Diapain tadi? Karena nasinya takut juga. Bapak itu sudah datang. Ya, ba'dahu
Rokmu sadis. Asadis qamar jamil. Bulan itu indah. Iya, bulan indah. Bulan indah. Ya, al-qamaru jamilun. Nah, 7. Qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Iya. Rumah itu dekat atau rumah dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid jauh. Ini lawan kata qaribun ba'idun. Ya. Bahasa Indonesianya apa itu istilahnya? Sinonim apa? Lawan kata antonim ya. Kalau sinonim persamaan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Paham? Qaribun dan ba'idun. Kemudian 8 Abu Taki. Al-hajaru sakilun wal Wal waraku khafifun. Batu berat, itu berat dan daun. itu ringan. Iya, dan daun ringan. Bukan sebaliknya ya. Daun berat, batu ringan. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu thaqilun. Seperti dalam surat itu apa? Faman thaqulat mawazin. Barang siapa yang berat timbangannya. Wal waraku, dan daun. Terkadang juga dimaknai al-waraq ini kertas. Kertas. Ya, mungkin sisi kesamaannya karena ringan ya. Khafifun ringan. Ada nama orang Khafifah. Udah ma'ruf ya mungkin ya orangnya ya. Udah. Khafifah. Ringan ya. Masih umum ringannya. Mungkin beratnya ringan atau lisannya ringan. Walaupun berat badannya. Kemudian antum Al-labanu harrun. al-labanu. Al-labanu harrun. Iya. Susu itu panas. Iya. Nah, al-labanu itu isim nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Asalnya kalau nakirah apa? Kemasukan alif lam, maka gini dia buatnya. Nah, kemudian ditasydid. Ya. Berarti ini apa? Double apa? Lamnya double. Alif, lam. Lam berjumpa lagi dengan. Nah, kalau alif nggak bisa disambung dia. Bisa sambung. Lam dengan lam bisa disambung. Maka begini. Kalau begini berarti itu menandakan berapa? Ada 2 lam. Ada 2 lam. Ini lam aslinya ketika nakirah. Kemudian bertemu alif lam disambungkan. Nah, disambung. Al-labanu. Berarti itu isim ma'rifah. Dan yang di awal itu semua isim ma'rifah. Satu lagi. Al-qamisu baju bersih. Baju bersih. Nah, sekarang kita akan sedikit menyinggung tentang kaidah. Ini sedikit
akan menyinggung tentang kaedah. Kaedah atau kawaid. Kawaid apa maksudnya? Kaedah nahu dan shorof. Kaedah nahu dan shorof. Karena kitab Durusul Lughah ini dia lebih kepada berbicara tentang kawaid. Dengan kita mengetahui kawaid, kaedah, maka kita akan bisa mudah untuk menerjemahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Dan kita tahu kedudukannya. Dengan kita tahu kaedah, posisi, ya kedudukan dalam sebuah kalimat bahasa Arab, maka kita akan mudah untuk menerjemahkannya. Ya. Nah, untuk kaedah ini, kaedah yang akan pertama terlebih dahulu kita pelajari yaitu kaedah yang berkaitan dengan mubtada khabar. Mungkin sebagian pernah mendengarnya atau sudah mempelajari. Pernah dengar mubtada khabar Pak Eka? Pernah dengar? Mubtada khabar. Mubtada isim yang di awal kalimat. Kemudian khabar adalah yang menyempurnakan si mubtada. Ya, kalau tidak ada salah satunya, misalnya nggak ada mubtada, tidak ada khabar, maka dia belum dikatakan kalimat sempurna. Saya tulis ya. Lumayan nih, masih lama kan? Sampai jam berapa nih? 9. 9. Nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Nanti kita sesuaikan. Yang baru ada nih. Coba dipakai mouse nih, mungkin bisa dihapus. Kaidah apa tadi? Mubtada khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kayak tadi masjid jauh, nah, itu mubtada khabar. Ini buku, mubtada khabar. Pensil, pulpen patah, mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada terambil dari kata ibtida. Atau dari kata kerjanya bada'a. Bada'a apa artinya? Memulai. Ya, berarti dia di awal kalimat. Permulaan kalimat. Permulaan kalimat. Ibtida. Sedangkan khabar dia mengabarkan tentang keadaan si mubtada. Kalau tidak ada salah satunya, maka mustahil dikatakan mubtada khabar. Contoh di sini ya. Pengertian dulu ya. Pengertian mubtada. Mubtada pengertiannya adalah isim ma'rifah yang ada di awal kalimat bahasa kita ya. Di awal jumlah, di awal kalimat.
Pengertian dari mubtada. Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Sedangkan khabar ya secara ringkas saja ya untuk mudah dipahami. Isim nakirah yang menyempurnakan makna mubtada. Oh ini. Untuk nih. Terus nanti dibawa pulang ya. Jadi di awal di dars yang kedua ini kan dars ketiga. Di dars kedua pun sudah ada yang namanya pembahasan mubtada khabar. Ya, mubtada dan khabar. Apa pengertiannya tadi? Mubtada? Ya, harus isim ma'rifah. Karena ada lawannya isim ma'rifah yaitu isim nakirah. Dan isim nakirah itu tidak boleh jadi mubtada. Dia hanya boleh jadi khabar. Makanya dalam pengertian khabar isim nakirah. Walaupun ini bukan baku, artinya nanti ada kalimat ya di dalam Al-Qur'an atau hadis khabar itu beralif lam. Tapi secara umum yang kita pelajari di sini itu rata-rata khabarnya nakirah. Paham nakirah maksudnya apa ya? Apa nakirah itu? Tidak beralif lam. Lawannya ya. Nah, isim ma'rifah bukan cuma isim yang beralif lam saja. Ya. Isim ma'rifah apa aja? Yang pertama isim ma'rifah. Saya sebutkan enggak semuanya nih ya. Kalau semuanya mungkin ada 9 atau 8. Saya sebutkan yang sudah kita pelajari di sini. Yang pertama itu isim ma'rifah. 1 isim isyarah. Seperti apa isim isyarah? Hadza, hadhihi, dzalika. Itu dia namanya sendiri isim isyarah. Namun dalam golongan yang lebih besar lagi dia masuk kepada isim ma'rifah. Ya, kalau isim nakirah cuma satu. Bentuknya cuma satu, apa? Isim yang tidak beralif lam. Tapi kalau isim ma'rifah tidak mesti yang isim beralif lam tersebut, akan tapi apa? Ada isim-isim yang lain. Nah, ada isim. Berarti lebih banyak nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah ada berapa itu? Kalau nakirah cuma satu. Seperti apa contohnya? Isim isyarah. Hadza, dzalika. Ini yang ada di sini saya sebut ya. Nah, hadza ini isim ma'rifah. Kalau nama dia sendiri isim isyarah. Dia masuk pada isim ma'rifah. Ya. Pertanyaannya, boleh enggak isim isyarah jadi mubtada? Boleh. Karena apa tadi? Isim ma'rifah. Jadi ma'rifah yang dimaksud di situ bukan ma'rifah hanya sebatas isim yang beralif lam. Paham ya? Isim bukan hanya sebatas isim yang beralif lam. Akan tetapi isim-isim ini nih di antaranya.
beralif lam, kemudian juga isim isyarah. Contohnya apa? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Nah, hadza ini boleh nggak kita bilang, kita katakan dia mubtada? Boleh. Karena kenapa? Karena dia isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Sedangkan kitabun apa? Khabar. Ciri-ciri khabar apa? Isim nakiro. Nah, kan nakiro. Jadi nggak boleh kita baca hadzal kitabu. Ini adalah sebuah buku, nggak boleh. Kalau dibaca hadzal kitabu, mesti ada kalimat khabar lagi setelahnya. Nah, dia yang al-kitabu nggak boleh jadi khabar. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Mubtada khabar. Boleh jadi mubtada hadza boleh karena dia isim isyarah. Isim isyarah dia masuk pada isim ma'rifah. Kitabun isim nakirah yang menyempurnakan makna si. Kalau misalnya hadza sendiri boleh kita katakan ini mubtada? Enggak boleh karena tidak ada, atau dia sendiri kitabun sendiri. Kita katakan khabar, boleh? Enggak boleh karena tidak ada mubtada. Mesti ada mubtada dan khabar. Ada khabar berarti sudah pasti ada mubtada. Ini yang seperti ini ada di pelajaran yang kedua. Paham? Gimana? Mubtada khabarnya? Enggak mesti. Tapi kalau di sini karena kita masih awal-awal, ya mubtada khabar. Tapi kalau nanti sudah di dars yang keberapa, itu enggak mubtada, misalnya ada kalimat lain, nanti di sini ada khabarnya. Tuh. Nah, di sini mubtada ada berapa kalimat? Ada 10 kalimat misalnya. Oh, di sini rupanya khabarnya. Kita tahu itu mubtada khabar, kita tahu khabar gimana caranya? Dengan melihat konteksnya, teks kalimatnya. Nah, atau nanti kita lihat ada kata yang nakiroh misalnya. Paham ya? Iya. Kemudian yang isim ma'rifah yang kedua. Yang kedua adalah dhamir. Di sini belum ada, tapi insya Allah nanti akan kita pelajari, akan ada nanti. Dhamir atau kata ganti. Seperti apa? Huwa dia, hiya dia perempuan, hum mereka, antum kalian semua laki-laki. Ini semuanya masuk kepada masuk isim ma'rifah, atau kita katakan dia apa? Dhamir. Untuk kalimatnya insyaallah akan kita baca nanti ketika pembahasan dhamir. Kemudian yang satu lagi. Isim ma'rifah yang ketiga adalah isim yang beralif lam. Contohnya apa? Al-kitabu, al-qalamu. Afwan ya kalau agak ini tulisannya ya. Bisa di ini nanti. Kemudian apa lagi? Al-qalamu apa lagi yang di sini? Al-kalbu. Ya.
Ini yang pelajaran ini jangan dibawa pusing ya. Jangan nanti malam Kamis depan nggak hadir lagi. Insya Allah akan diulang lagi. Akan diulang lagi. Setelahnya nanti akan paham. Pelajaran selanjutnya akan paham. Ya. Nah, mubtada isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Khabar adalah isim nakirah yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, isim ma'rifah banyak. Cuma yang saya sebutkan di sini yaitu yang pertama isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadihi, dalika sampai seterusnya. Kemudian dhamir, huwa, hiya, hum, antum, dhamir kata ganti. Kemudian yang ketiga adalah isim yang beralif lam. Ya, isim beralif lam atau kita katakan juga dia isim ma'rifah. Ma'rifah ya, sebagai lawan kata ma'rifah di sini sebagai lawan kata dari nakiroh. Ya. Bukan nakiroh lawan kata dari ma'rifah yang ini. Tapi lawan dari ma'rifah, nakiroh, ma'rifah yaitu ma'rifah yang beralif lam, bukan ma'rifah dhamir atau ma'rifah isim isyarah. Paham maksudnya ya? Enggak ada alif lam nakiroh. Berarti ketika dia beralif lam maka dia jadi ma'rifah. Maksudnya ma'rifah beralif lam. Nah, pertanyaannya, apakah dhamir bisa jadi mubtada? Bisa. Ya, karena dia masuk kepada isim ma'rifah. Kemudian apakah isim beralif lam bisa jadi mubtada? Bisa, karena dia masuk isim ma'rifah. Ma'rifahnya dia dengan apa? Dengan alif lam. Ketika tidak ada alif lam maka jadi apa? Nakiroh. Nakiroh bisa jadi mubtada? Bisa. Kalau jadi khabar? Bisa. Nah, paham ya? Nah, contohnya apa? Yang ketiga itu? Al-kitabu maksurun. Hah? Kitab baru. Kitab baru. Nah, ini adalah susunan apa? Mubtada khabar. Mana mubtada? Al-kitabu mubtada. Jadidun Al-kitabu boleh jadi mubtada? Boleh. Alasannya apa? Karena isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Ma'rifah dengan apa di sini? Dengan alif lam. Kemudian jadidun sebagai apa? Sebagai khabar. Tanda khabar di mana? Dia nakiroh. Karena tidak beralif lam. Kalau kita baca al-kitabu al-jadidu, maka al-jadidu tidak boleh kita katakan sebagai khabar karena dia sudah beralif lam. Tapi nanti dia kedudukan yang lain. Jadi al-kitabu jadidun, khabar harus nakiroh. Berarti kalau udah ada mubtada khabar udah sempurna lah kalimat itu. Nanti bisa dia setelahnya ada mubtada khabar lagi. Dan kalau kita mau menulis dalam bahasa Arab, kalau udah ada mubtada ada khabar, kayaknya udah cukup itu. Nanti kalau udah jadi kalimat itu, sudah jadi kalimat, sudah jadi maksudnya sudah jadi jumlah, sudah jadi kalimat yang sempurna. Jadi kalau mau ditambah lain nggak masalah. Kalau ada khabarnya harus ada khabarnya itu. Macam tadi kan al-kitabu al-jadidu, kan belum ada khabarnya. Setelahnya nanti khabarnya. Itu belum sempurna berarti kalau. Iya, belum sempurna. Harus ada tambah lagi. Harus tambah lagi. Dibuat khabarnya saja. Harus ada khabarnya. Harus.
ngomong pun harus gitu juga itu Ustaz ya. Kalau bicara bahasa Arab ya. Nah, Berarti mikir juga ya sebelum ngomong. Jangan kebanyakan al ya kan. Enggak kobar nanti. Enggak ada intinya kalau ini. Lagi baru al. nah, coba kalau kita buka di halaman Ad-Dars Tsani, nah, ini susunan mubtada khabar semua nih. Ya, susunan mubtada. Ini suara keluar nggak? Enggak. Di kelas ada. Kelas masuk enggak ke Nah, ini kan mubtada khabar semua. Madzalika itu bukan ya, bukan susunan mubtada khabar ya. Tapi yang di bawahnya, dzalika najmun di halaman 12 tuh. Dzalika najmun. Nah, dzalika itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Najmun sebagai khabar. Dan dia nakirah. Dzalika ma'rifah apa nakirah? Dia sudah dengan sendirinya dia sudah dikatakan ma'rifah. Jangan ditambah alif lam. Nanti gimana bacanya al-dzalika? Karena yang ditambah alif lam khusus apa? Isim nakirah. Ketika kita ingin jadikan dia ma'rifah. Kalau dzalika atau dhamir ini dia sendirinya memang sudah dia ma'rifah. Dia sudah masuk pada ma'rifah. Enggak perlu lagi kita tambah alif lam. Al-antum, al-ana. Enggak ada itu bahasa Arab al-ana. Hadza masjidun, hadza mubtada, masjidun khabar. Nah, kenapa hadza apakah dia boleh jadi mubtada? Boleh. Kenapa? Dia masuk isim ma'rifah. Kalau nama dia sendiri apa? Isim isyarah. Ya, ada pertanyaan? Bapak paham ya? Pak paham ya? Insya Allah. Nanti bisa ditanya lagi kalau nggak paham ya. kayak paham ya? Insya Allah ya. Yang lain gimana? Yang di belakang tuh paham? Insya Allah ya. Semangat. Nah. Insya Allah. Akbar paham tak ya Akbar? Paham ya? Ini apalagi insya Allah paham nih. Nah, kemudian ini udah catat ya. Kalau pembahasan mubtada khabar itu masuk dalam pembahasan qawaid atau kaidah nahwu. Tapi kalau isim isyarah, isim ma'rifah, dhamir itu belum masuk pembahasan nahwu, tapi masih dalam pembahasan bahasa Arab. Dalam pembahasan bahasa Arab. Tapi kalau sudah mubtada khabar, na'at man'ut dan seterusnya itu masuk dalam pembahasan qawaid nahwu, ya. Untuk harokatnya mubtada itu berakhiran dengan dhammah. Ya. Khabar pun dhammatain ya. Mubtada khabar.
Al-kitabu Al-kitabu jadidun. Dhammah. Dhammah. Atau kalau mau disebut dengan istilah nahunya, kalau begini, marfu. Kalau dhammah kalau fathah mansub. Kalau kasrah majrur. Ya. Marfu, mansub, majrur. Ini marfu dengan dhammah, marfu. Karena yang ada istilah marfu itu hanya dalam bahasa nahwu. Di tajwid nggak ada marfu. Tetap pakai apa? Dhammah, ya kan? Jadi yang mubtada khabar dah paham tadi kan? Paham tuh? Paham. Masih ada waktu. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Ya. Secara kaidah al-babu sebagai apa? Mubtada. Maftuhun khabar. Al-babu kenapa dia boleh jadi mubtada? Isim ma'rifah yang ma'rifah dengan apa? Maftuhun khabar. Tanda khabarnya apa? Isim nakirah yang menyempurnakan si mubtada tadi. Dan harokatnya dhammah atau marfu. Dan semua yang beralif lam ini ya, isim yang beralif lam ini ya, yang dari nomor 1 sampai 10 itu semuanya apa namanya? Mubtada. Ya, mubtada. Nomor 5 misalnya. Al-ma'u baridun, air dingin. Baridun sebagai apa? Sebagai baridun. Iya, mubtada yang mana? Iya. Secara rumusnya dia marfu, tidak boleh kita baca al-ma'a baridun. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita baca al-ma'a baridun, tapi al-ma'u baridun. Dan baridun tetap juga dibaca dhammah. Ini udah dicatat nih. Udah ya. Kalau domaten marfu juga Ustaz. Marfu juga selama begini. Mau dia 1 atau 2 otomaten selama yang itu tetap marfu namanya. Kalau begini mau dia fathaten atau 1 fathahnya tetap mansub. Kasroh mau dia 2 atau 1 tetap majrur. Itu bahasa apa? Bahasa nahwu. Kemudian halaman 15. Tamarin. Kalau sebelumnya tamrin ya. Nah, sebelumnya kan tamrin, latihan, satu latihan. Tapi kalau di sini sudah tamarin, jamak. Nah, artinya apa? Permen. Bukan ya? Tamarin itu latihan jamak. Hah? Tamarinu. Nah, di sini kan tidak beralif lam.
Tapi kenapa tidak nanti ada penjelasan. Menjelang akhir jilid 1 ini ada. Harusnya kita baca tamarinun, gitu kan? Nah, tapi enggak, kita baca tamarinu. Enggak boleh tidak boleh ditanwinkan. Seperti masjidun. Ketika sudah jadi jamak masajidu. Nakirah dia memang karena tidak ada alif lam. Tapi enggak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Insyaallah akan kita pelajari menjelang akhir. Semoga orangnya yang masih ada ya. Masih ikut belajar. Iya ya. Tamarin. Ya. Yang nomor 1. Kalau yang sebelumnya cuma ikra waktub, ikra waktub, ikra waktub. Kalau yang ini ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Artinya bacalah dan tulislah ma'a bersamaan, ma'a bisa bersama atau bersamaan, dhabti. Dhabti apa dhabti? Jangan dibayangin biawak ya. Itu dhab aja, dhab. Dhabti itu memberi harokat artinya. Kalau secara asal bahasanya itu dhabti itu memberi kepastian, memberikan kejelasan. Tapi kalau di sini dhabti bermakna memberikan harokat. Sama juga memberikan kepastian, kejelasan. Karena kan masih tidak ada harokatnya. Ya, gitu kan? Dhabti itu maksudnya apa? Memberi harokat. Awakhiril kalimati. Akhir-akhir kata. Awakhir itu jamak dari akhir. Awakhir. Al-kalimat kata. Karena ini banyak katanya kan? Kata-katanya banyak. Jadi baca dan tulis dengan bersamaan dengan memberikan harokat akhir-akhir setiap kata atau kalimat. Ya. Coba baca, Pak. Yang pertama itu. Ya. Langsung aja dibaca tuh. Yang di bawah itu. Masjidun. Ya. Masjidun. Ya. Ya, al-masjidu. Nah, masjidun dia dibaca dengan apa namanya? Bertanwin. Karena dia nakiroh. Lawannya ma'rifah. Ma'rifah yang maksudnya apa? Isim yang beralif lam, bukan lawan ma'rifah dhamir atau isim isyarah. Al-masjidu. Iya. Ketika kemasukan alif lam maka dibuang ya tanwinnya, al-masjidu. Kemudian al-ma'u. Ma'un. Ahsan. Kemudian antum. Masmuka ya akhi? Masmuk? Dedi. Deni. Al-baitu. Babun. Qalamun. Qalamun. Iya, qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalamu itu isim nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Dengan apa?
Kemudian Al-qalbu. al-kalbu. Kemudian Qalbun. kalbun. Qamisun. Ya, sudah. Ya, antum? Masmuk? Oh, Yayan, astagfirullah. Udah jumpa 3 tahun lalu ya. Ana lupa. Ya. Iya. Iya, ya. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-himaru. Santai. Jangan pakai kho, ha. Himarun. Alif. Ini alif lamnya agak jauh dikit ya ini ya. Iya. Mungkin lagi marahan gini. Kemudian tamrin yang kedua. Kalau yang itu udah ya, paham ya. Tamrin yang kedua, Iqra waktub. Iqra waktub. Jangan lupa catat di buku catatan ya. Ini ada catat semua ya. Insyaallah ya. Ya, pakai buku itu. Nah, buku itu pakai. Buku apa tuh namanya? Enggak, maksudnya kan ada buku yang biasa dipakai anak-anak. Kalau ini buku lain lagi. Buku tebal lah, buku tebal. Buku kredit ya. Iya, benar. Usahakan jangan bukunya yang serius, orang yang serius ya. Ya, 2. Iqra waktub. Man yaqra? Antum. Masmuk? Roko. Oh ya. Yang jambu ya. Harus dibaca harokatnya. Terutama harokat akhirnya harus jelas. Maksurun. Al-maktabu maksurun. Ya. Artinya meja patah atau rusak. Sebentar lagi ya. 10 menit lagi ya. Al-maktabu ini secara kedudukan kaidah dia sebagai apa? Mubtada. Ya. Marfu ya. Dengan dhammah. Maksurun sebagai khabar. Tandanya isim nakiroh. Isim nakiroh. Ba'dahu antum Abu Faza. Nah. Arti baru. Al-mudarrisu jadidun. Nah, jadidun itu sebagai apa? Iya. Mudarrisu? Iya.
3. Siapa? Kakek, coba kakek. Baca aja. Oh, udah pakai. Ba'dahu. Antum masmuk? Faisal. Karir? Aid? Ulang? Wasikhun. Iya. Baju atau kemeja kok kotor. Wasikhun sebagai apa, Pak? Iya. Al-qamis? Mubtada. Apa yang menjadikan dia boleh jadi mubtada di sini apa? Isim ma'rifah dengan alif. Naam? Ya, siapa? Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Artinya apa? Susu dingin. Lawan dingin apa? Lawan baridun? Harun. Harun. Bukan harun. Harun. Hai kan panjang. Ada alifnya run. Itu hirun mungkin. Kucing. Enggak cocok itu. Susu kucing. Susu adalah kucing. Baridun. Sebagai apa tadi? Sebagai khabar. Kabar ya. Ya. Baridun ma'rifah apa nakirah? Ya, 5. Al-masjidu maftuhun. Maknahu masjidu maftuhun. Artinya apa? Terbuka. Iya, al-masjidu maftuhun. Maksud terbuka di sini adalah pintunya ya. Iya. Al-masjidu sebagai apa, Pak? Zulkarnain ya? Iya. Masjidu tadi mubtada. Iya. Maftuhun khabar. Al-hajaru kabirun. Batu besar. Al-hajaru kabirun. Batu besar. Kabirun sebagai apa, Pak? Khobar. Tandanya di situ adalah nakirah. Menandakan nakirah itu gimana? Baridun, kabirun. Tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam. Berarti kalau nanti dia kalimat yang sama misalnya ada alif lam, berarti itu jadi ma'rifah. Dan biasanya nanti dia di awal jadi mubtada. Ya. Sekarang nomor berapa nih?
As-sabi. Siapa? Antum. Al-labanu baridun. Wal-ma'u. Jangan dibaca baridun. Oh. Al-labanu baridun. Baridun. Wal-ma'u baridun. Susu itu dingin dan air itu panas. Ya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu dingin dan air panas. Ya. Al-labanu itu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Khabarnya mana? Baridun. Waw apa itu? Iya, Masya Allah ya. Ingatan antum ya. Masya Allah. Iya. Semoga di depan terus ya. Jangan nanti tengah agak ke belakang nih. Nah, waw ini adalah waw. Dan kalimat setelah waw atof itu harokatnya pun sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan yang sebelumnya. Atau boleh juga kita katakan ya, alma jadi mubtada lagi. Harun jadi khabar. Jadi setelah mubtada khabar kan sudah sempurna. Itu bisa datang setelahnya juga mubtada khabar. Nanti setelahnya bisa juga datang mubtada khabar. Selama kalimat yang sebelumnya itu sudah sempurna. Ya, paham ya? 8 antum? Bukan. Akhi Furqan. Al-imamu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Artinya imam berdiri dan imam duduk dan guru berdiri. Waqifun itu dari kata waqafa. Waqaf berhenti. Dalam istilah ilmu apa tuh? Pelajaran tajwid ya. Waqaf berhenti. Waqifun bisa berhenti, mobil misalnya jalan kemudian berhenti. Bisa juga bermakna waqifun berdiri. Saya nih bangun dari duduk kemudian berdiri, itu waqifun. Kalau mobil berhenti, bukan mobil berdiri. Berdiri nanti gini dia mobilnya. Standing. Pas kayak bahasa Aceh. Iya. Berdiri. Ya. Al-imamu siapa tadi antum? Al-imamu sebagai apa? Iya, sebagai apa? Kalau lulus jangan ke depan. Sebagai kabarnya mana? Kabarnya Jalisun. Ya, kabarnya jalisun. Nakiroh ya, tidak beralif. Tidak beralif lam. Antum namanya Furqan ya. Apa arti Furqan? Al-Furqan. Apa arti Furqan? Kalau kita pakai mubtada aja Tadi yang Faisal antum ya. Al-Furqan artinya apa? Faisal juga itu pembeda. Pembeda Faisal. Dari kata fasola. Pantesan
Beda banget. Kalau kita susah orang ini. Ada aja. Yang antum atasnya 9. Antum nih. Abu Syifa. Al-qamaru ba'id. Bulan jauh. Bulan jauh. Sepuluh. Pak Eka. Sapu tangan bersih. Nah, Pak Eka, nadhifun sebagai apa? Iya, tanda di situ khabar apa tanda? Iya, nakiro. Nah, nakiro. Yakni tidak beralif lam. Mubtada'nya adalah al-mindilu. Gimana nih? Satu lagi? Atau udah pas saja? Ya, biar enggak ini. Biar enggak blank ya. Nah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti malam Kamis depan. Masih semangat ya? Paham ya mubtada khabar ya? Kalau kitab ini kita baca sendiri, walaupun kita tahu artinya, bingung. Bingung. Ini apa? Pembahasan apa ini sebenarnya? Kok ini yang tiba-tiba ada alif lam semua, ini domir semua, ini alif lam semua. Bingung. Iya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.